Halo semuanya, di video kali ini kita akan belajar tentang yang namanya grid, yaitu untuk memisahkan kolom-kolomnya atau membuat kolomnya lebih rapi. Jadi nanti kita akan belajar tentang display grid di dalam CSS-nya. Jadi nanti untuk card-nya ini kita coba bagi 3 dalam satu barisnya nanti. Di sini ada card pertama, kedua, dan ketiga. Menggunakan yang namanya metode grid di dalam CSS-nya. Pertama-tama, di sini mungkin kita edit saja dulu bagian codingan kita di HTML-nya. Pertama-tama mungkin kita buat saja dulu di sini satu kelas. Kita sebut nama kelasnya yaitu container. Nah, di dalam kelas container ini kita masukkan cut-nya. Dari sini sampai di sini. Kita cut, masukkan ke dalam, paste, save. Nah, kemudian di cut-nya mungkin deskripsinya saya buat lebih kecil. Nah, kemudian di width-nya mungkin saya buat dia jadi auto supaya nanti dia mengikuti lebar dari car content-nya. Kita coba atur bagian CSS-nya sekarang. Kita masuk ke CSS-nya. Di bagian section, kita tidak pakai flex lagi. Jadi kita tidak buat dia ke tengah lagi. Tapi di sini kita kasih margin saja. Yang nanti kita grid itu bagian kelas kontainernya nanti. Di sini kita kasih margin atas bawahnya 20 pixel. Kemudian margin kiri kanannya 30 pixel. Setelah itu, mungkin kita atur kontainernya. Atau sebelum itu, di sini kita edit dulu bagian kontennya. Car kontennya. Nah, di car kontennya ini, kita coba buat width-nya auto. Supaya mengikuti dari ukuran cut-nya nantinya. Nah, di cut, mungkin kita hapus juga marginnya saja. Ya cukup padding saja di dalam cut-nya. Nah, setelah itu kita bisa langsung atur yang namanya kontainernya. Sini kita kasih display container. Kita panggil elemen kontainernya yang ada di HTML ini. Nah, setelah itu kita kasih display namanya grid. Nah, kemudian nanti di sini kita coba buat jarak-jaraknya nanti. Kita bisa gunakan yang namanya grid template column. Jadi dalam satu barisnya kita buat berapa kolom. Nah, tapi sebelum itu kita masuk saja lagi di dalam HTML-nya. Kita buat cut-nya ini lebih banyak. Nah, jadi dari sini sampai ke sini. Kita klik kanan, copy. Kemudian kita paste di bagian bawahnya. Kita buat cut-nya mungkin ada 5. Kita paste lagi. Paste. Jadi di sini ada 5 cut. Ini cut pertama, kedua, ketiga yang ditampung di dalam kelas div namanya container. Nah, kemudian kita lanjut lagi masuk ke dalam CSS-nya. Di sini kita coba atur contoh di kolom pertama. Nah, di sini kita bisa atur menggunakan pixel. Contoh kolom pertama itu lebarnya 100 pixel, kemudian tengahnya 200 pixel, kemudian di kolom yang ketiga 300 pixel. Nah, kita cek tampilannya seperti apa. Nah, maka tampilannya seperti ini ya. Ini karena gridnya kita pakai pixel, jadi sini nilainya 100 pixel. Nah, ini 200 pixel dan yang ini 300 pixel. Nah, itu pun yang di bawahnya juga akan mengikuti yang bagian atas. Ini car yang keempat. Nah, ini yang car yang kelima. Ini kita cek di inspect elemen.
bagian kontainernya ini. Jadi setiap cardnya itu dia akan, nah ini kita klik saja bagian grid ya, klik grid. Ini kita bisa cek, ini grid kolom pertama, kedua, ketiga. Nah ini keempat dan ini yang kelima. Nah di sini karena kita pakai pixel, jadi dia agak berantakan ya. Nah sebenarnya selain menggunakan pixel, kita juga bisa gunakan yang namanya persen. Kita langsung coba. Contoh di sini 20%. Nah, di sini contoh 30%. Yang ini 40%. Kita save, kemudian kita reload. Nah, maka tampilannya seperti ini ya. Ini ukurannya 10% dari lebar dari pixel PC saya. Nah, ini tadi 20%, ini 20%, ini 30%. Nah, ini 40%. Jadi tampilannya seperti ini. Nah, di sini pun kalau kita ingin bagi rata, itu juga masih bisa. Kita bisa cek lagi. Nah, untuk pembagian ratanya sebenarnya kita juga bisa bagi rata. Contoh di sini 30, 30, 30. Nanti dia terbagi rata ukurannya seperti ini. Nah, cuman kalau kita ingin buat dia lebih ini ya, lebih mudah untuk pembagian gridnya atau kolomnya, kita bisa gunakan yang namanya FR. Nah, di sini contoh kita kasih satu FR, satu FR, satu FR. Maka dia akan sama, dia terbagi rata seperti ini untuk tampilannya. Nah, satu FR ini artinya satu ini ya, satu, nah ukuran satu ininya. Jadi satu, kalau misalnya di sini tengah-tengahnya saya kasih 2, berarti nanti ukuran di tengahnya ini itu lebih lebar. Contoh di sini kita kasih 2, maka ukuran tengahnya itu akan lebih lebar dibanding kolom ke-1 dan juga kolom ketiganya. Kita cek. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, kolom ke-2 ini kalau kita cek di sini, bagian gridnya kita cek. Nah, kita bisa show di bagian layout. Kita show area names, size. Nah, ini size-nya. Ini kita bisa lihat ya, yang bagian tengah itu size-nya lebih besar, yaitu 381,51 pixel. Yang bagian kolom pertama itu 342,76 pixel, yang satu FR. Nah, ini yang satu FR juga sama ukurannya dengan kolom pertama. Jadi seperti ini. Kalau kita ingin buat dia ukurannya lebih lebar dibanding kolom yang lainnya. Nah, tapi kalau kita ingin bagi rata, sebenarnya selain ini kita buat ketiga-tiganya sama, kita bisa buat juga sebenarnya yang namanya repeat, yaitu mengulang 3 kali 1 FR. Jadi ketiganya itu akan 1 FR semua ukurannya dari ketiga kolomnya yang kita bagi. Kita coba reload. Kita cek gridnya. Nah, maka nanti di sini 1 FR semua, yang mana pixelnya semuanya sama lebarnya, 355, 355, 355. Nah, kemudian di sini bagaimana caranya kita bisa kasih jarak antar cardnya ini. Jadi antar ini dan ini kita kasih jarak di sini. Dan juga kita bisa kasih jarak. Nah, caranya kita bisa gunakan yang namanya kolom gap. Kita coba. Kolom gap. Di sini kita bisa kasih pixel berapa jarak di antara kolomnya. Contoh kita kasih 20 pixel. Kita coba reload. Nah, maka akan ada jarak 20 pixel di antara card-cardnya ini. Yang ini jaraknya. Kita cek lagi. Kita klik gridnya. Nah, ini ada jaraknya di dalam sini dan sini untuk bagian kolomnya atau per kolomnya. Nah, kalau di bagian bawah
per barisnya, kita juga bisa sebenarnya kasihkan jarak menggunakan yang namanya row span. Kita coba. Row gap ya, bukan row span, sorry. Row gap 30 pixel. Kita save. Kita coba reload. Nah, maka ada jarak di bagian bawahnya ini, antar kolom di bagian bawah dari cardnya. Nah, kemudian di sini bagaimana caranya? Saya buat kolom pertama ini, dia ambil 2 kolom ke sini untuk jaraknya ya. Jadi dia ambil 2 kolom untuk luas dari card pertamanya ini. Nah, di sini kita bisa coba selektor card yang pertamanya. Caranya, kita masuk ke sini, mungkin di bagian sini saya tulis. Di sini kita panggil class card, kemudian buat nth of type yang pertama. Jadi card type yang pertama atau yang bagian awalnya yang pertama atau card yang pertama ya. Kita selektor. Kemudian di sini kita coba kasih gridnya. Contoh, di sini dia mulai dari grid ke berapa. Nah, ini kita gunakan yang namanya grid column start. Grid column start. Dia startnya dari kolom pertama. Kemudian dia berakhirnya di grid column ke grid end kolom ketiga. Nah, ini kalau kita save, kita coba cek hasilnya. Kita reload. Nah, maka bisa dilihat di sini card yang pertama itu tampilannya lebih lebar dibanding card 2, 3, 4, dan 5. Nah, ini karena tadi kita gunakan yang namanya ini ya. Kita gunakan yang namanya grid column dan juga grid end-nya. Sini bisa dicek. Kita cek lagi di gridnya. Jadi tadi di sini saya mulainya dari grid pertama. Yang di sini, yang ini ya, nomor 1 sampai di ketiga yang ini. Berarti dari sini awalannya berakhir di 3 ini datanya. Seperti itu ya, jadi luas dari gridnya dari 1 sampai 3. Nah, di sini kalau kita ingin buat dia gridnya ambil per kolom ya. Nah, bagaimana kalau ke bawah? Nah, contohnya mungkin card yang ketiga ini, saya ingin buat dia lebar ke bawah 1. Nah, kita coba. Berarti di sini kita selektor card nth of type ketiga, card yang ketiga. Kita coba kasih grid row. Nah, sini kalau dia sama nilainya, grid row-nya kita bisa masukkannya atau kita bisa buat satu properti saja untuk grid row-nya. Nah, nilai pertamanya itu untuk grid star-nya. Nah, grid star-nya kita mulai dari 2 berakhir di 4. Nah, berarti sini 2/4. Nah, ini grid star-nya yang 2. Nah, grid end-nya yang 4 ini. Kita coba reload. Nah, di sini karena cuman satu data ya. Kayak di sini mungkin kita coba buat satu card-nya lagi untuk card yang ke-6. Kita coba. Berarti kita masuk ke HTML-nya lagi. Kita copy satu card. Ini. Copy, kita paste ke sini. Bentar, kayaknya saya salah nih. Ini pembukanya, berarti penutupnya yang ini ya. Copy, kita paste ke sini. Save, kita coba reload. Nah, maka tampilannya seperti ini dari card yang ketiganya.
Jadi ketiganya dia ambil 2 kolom. Ya tadi kita mulainya, kalau kita cek tadi di CSS kita, nah dia mulainya dari row yang kedua, kemudian berakhirnya di row yang keempat. Nah, di sini dia mulainya dari 2 di row-nya, kemudian sampai di titik keempat, berarti yang ini. Dari jadi 2 ini ke 4. Oke. Oke, mungkin ini sedikit penjelasan tentang grid di dalam CSS-nya. Nah, di video berikutnya kita akan coba buat dia lebih responsif. Contoh jika ukurannya lebih kecil pixelnya, terus ini kita ubah tampilannya ke iPhone contohnya. Nah, maka tampilan hidden ini lebih kecil ya dibanding yang ini dari gridnya. Ini kita akan coba buat dia lebih responsif di video berikutnya. Sekian video kita kali ini tentang grid. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Have a nice day.